Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi di materi biologi kelas 11. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh, yaitu sebuah sistem yang berperan dalam mengenal, kemudian menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal, itu sel yang pertumbuhannya luar biasa, yang tidak normal, yang berpotensi merugikan atau berbahaya bagi tubuh. Nah, kemampuan bagi sel-sel tubuh untuk mengenal, menghancurkan, dan menetralkan benda-benda asing disebut juga dengan istilah imunitas atau kekebalan. Kemudian reaksi yang timbul setelah adanya perlawanan dari sel atau molekul jaringan terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh, itu disebut dengan istilah respon imun. Nah, kita akan membahas tentang mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh kita bagi menjadi dua golongan atau dua jenis. Ya. Nah, yang pertama adalah pertahanan non-spesifik, yang kedua adalah pertahanan spesifik. Ciri dari pertahanan non-spesifik artinya pertahanan yang tidak ditujukan untuk benda asing tertentu atau untuk mikroba tertentu. Jadi semua benda asing akan dilawan. Kemudian sifat kedua adalah sudah berfungsi sejak lahir, jadi sifatnya bawaan. Sehingga respon yang terjadi adalah langsung dan cepat. Sedangkan pertahanan spesifik, ini disebut spesifik karena adanya kemampuan sel atau jaringan untuk mengenali benda asing tertentu spesifik, ya, sehingga respon imun yang ditimbulkan juga hanya terjadi apabila adanya antigen tertentu atau antigen yang spesifik. Nah, pertahanan non spesifik kita bagi menjadi dua lagi. Yang pertama disebut dengan garis pertahanan pertama atau eksternal. Kenapa disebut garis pertahanan pertama? Itu terjadi karena pertama kali melakukan perlawanan itu di bagian eksternal atau di bagian luar tubuh. Yang kedua adalah disebut garis pertahanan kedua. Ya, ini terjadi ketika benda asing sudah bisa masuk ke dalam tubuh, sehingga disebut juga sifatnya adalah internal. Ya, sedangkan garis pertahanan ketiga ini adalah garis pertahanan yang terjadi ketika sudah mulai terjadi pertahanan yang spesifik. Jadi secara umum ada 3 garis pertahanan, 2 garis pertahanan merupakan pertahanan non-spesifik, sedangkan 1 garis pertahanan merupakan pertahanan yang spesifik. Nah, sekarang kita bahas dulu yang non-spesifik. Garis pertahanan pertama atau eksternal yang terjadi di luar tubuh, ya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah pertahanan fisik. Ini dilakukan atau terjadi di kulit dan membran mukosa. Karena kulit itu merupakan jaringan epitel yang ditemukan pada bagian terluar, ya. Kemudian membran mukosa. Pada kulit kita bisa menemukan adanya keratin. Dengan adanya keratin menyebabkan benda asing sulit menembus kulit. Kemudian pada membran mukosa, contohnya pada trakea, kita bisa menemukan adanya silia atau rambut getar yang bisa menghalau benda asing keluar dari trakea. Nah, pertahanan kedua adalah disebut dengan pertahanan biokimia. Pertahanan biokimia ini sebenarnya merupakan sekresi dari pertahanan fisik, sekresi dari kulit dan membran mukosa. Nah, apa saja contohnya? Contoh dari pertahanan biokimia adalah pada kulit kita bisa menemukan adanya kelenjar minyak, kelenjar keringat, kemudian di mulut atau di bagian ludah ada air liur, ada air mata, kemudian epitelium yang selalu bersifat basah, dan suasana asam yang ada di lambung karena dikeluarkannya getah lambung. Nah, pada air liur dan air mata kita bisa menemukan adanya lisozim. Ini merupakan enzim yang bersifat perusak dinding sel bakteri. Atau pada kelenjar minyak dan kelenjar keringat, ya, kita bisa
menemukan pH sekitar 3 atau sampai 5. Sehingga ini menyebabkan mengurangi kolonisasi mikroba. Nah, itu tentang garis pertahanan pertama. Nah, sekarang garis pertahanan kedua atau internal, ya. Ini semua bekerja setelah adanya sinyal kimia yang dilepaskan oleh sel atau jaringan yang terluka. Jadi sel atau jaringan yang terluka atau yang diserang oleh mikroba itu mengeluarkan sinyal kimia. Nah, pengeluaran sinyal kimia ini yang memicu terjadinya satu, pertahanan seluler, ya. Pertahanan seluler ini merupakan sel-sel yang bisa melakukan penelanan atau bersifat fagositik. Jadi sel-selnya bisa menelan benda asing. Kedua adalah pertahanan humoral. Humoral itu artinya cairan, ya. Jadi bahan yang melawan benda asingnya berbentuk cairan dan ditemukan juga dalam cairan atau darah. Contohnya nanti kita akan bahas itu protein, komplement, dan interferon. Contoh yang ketiga adalah respon peradangan, ya, pembengkakan atau inflamasi. Keempat juga demam juga ternyata merupakan salah satu respon imunitas dari garis pertahanan yang kedua. Nah, untuk pertahanan spesifik yang merupakan garis pertahanan ketiga, kita juga akan menemukan pertahanan yang bersifat humoral, artinya pertahanan yang melibatkan antibodi sebagai cairan, ya. Kemudian pertahanan seluler, pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel, nanti contohnya adalah sel T, ya. Ya, kalau tadi antibodi dikeluarkan oleh sel B. Nah, di sini kita akan melihat bahwa dalam sistem pertahanan ada fungsi yang sangat utama dari leukosit, ya. Bagian dari leukosit contohnya adalah limfosit. Limfosit itu, ya, merupakan bagian dari sel induk pluripotent yang dibentuk di sumsum tulang atau di hati janin. Ketika proses pendewasaannya tetap di sumsum tulang, itu nantinya akan menjadi limfosit B atau sel B. Nah, apabila pematangannya pindah ke timus, ya, suatu rongga di dalam dada, di trakea, ini yang nantinya akan menjadi limfosit T atau sel T. Garis pertahanan kedua dan garis pertahanan ketiga ini sebenarnya bekerja bersamaan, ya, bersamaan. Jadi ada kerjasama. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana caranya pada pertahanan yang spesifik bisa mengenali antigen. Ya, karena apa? Karena adanya reseptor antigen yang terikat pada membran sel. Nah, sekarang kita bahas dulu garis pertahanan kedua, ya. Karena untuk garis pertahanan pertama itu sudah sangat jelas, bisa kalian lihat di materi PPT atau di buku. Ini akan saya sedikit jelaskan tentang pertahanan spesifik merupakan garis pertahanan kedua. Yang pertama adalah tadi disebutkan contohnya ada beberapa sel yang memiliki kemampuan fagositosik atau menelan, ya. Apa saja sel-sel yang termasuk ke dalam sel yang bersifat fagositik? Yang pertama adalah neutrofil. Ini ditulis 70%, artinya apa? Artinya sel neutrofil jumlahnya sekitar 70% dari keseluruhan leukosit. Ya, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah ketika sel yang rusak, ya, ini mengeluarkan sinyal kimiawi. Dengan adanya sinyal kimiawi ini menyebabkan neutrofil, ya, menarik neutrofil memasuki bagian yang terinfeksi. Kemudian neutrofil tersebut menelan dan merusak benda asingnya. Sel fagosit yang kedua adalah monosit. Di sini 5%, artinya hanya sekitar 5% dari keseluruhan leukosit. Monosit ini adalah sel darah putih yang bisa migrasi ke jaringan, berubah bentuk menjadi makrofag, ya, yang berukuran lebih besar dan daya beredar dalam darahnya lebih banyak atau lebih panjang. Nah, makrofag ada yang beredar ke seluruh tubuh mengikuti cairan darah, ada yang tinggal permanen. Contohnya apa?
Ada makrofag yang tinggal permanen dalam hati, nantinya akan menjadi sel Kupffer. Ada yang tinggal di alveolus, menjadi makrofag alveolus. Ada yang permanen di otak, ya, atau disebut dengan mikroglia. Dan sebagian besar makrofag itu kita temukan di nodus limfa dan limfa. Jenis sel fagosit yang ketiga adalah eosinofil, ya. Ya, eosinofil ini memiliki kemampuan fagosit yang rendah karena memang sebagian besar kemampuannya adalah merusak membran parasit dengan cara mengeluarkan enzim. Nanti jadinya lisis parasitnya. Jadi eosinofil biasanya menyerang parasit-parasit yang berukuran besar. Di sini dicontohkan adalah cacing. Kemudian sel berikutnya yang masih termasuk kategori fagositik adalah natural killer atau sel pembunuh alami. Ini juga sebenarnya cara kerjanya tidak langsung, jadi tidak langsung membunuh mikrobanya, tapi justru dia merusak membran sel yang terinfeksi, sehingga sel yang terinfeksi itu menjadi lisis atau pecah. Di bawah ini ada gambar yang menggambarkan bagaimana leukosit itu sangat penting peranannya sebagai agen pertahanan. Ya, jadi selama ini kita sudah mengenal yang namanya leukosit atau sel darah putih itu terbagi menjadi dua bagian besar. Ada leukosit yang agranuler, artinya di dalam sel darah putih itu tidak ditemukan adanya butiran-butiran atau lobus-lobus. Kalaupun ada hanya sedikit. Ya, ini contohnya ini tidak ada butiran sama sekali, ini sedikit. Nah, leukosit golongan kedua adalah leukosit yang granular. Itu dalam sel darah putihnya ditemukan banyak butiran-butiran. Nah, butiran-butiran ini merupakan enzim yang bisa merusak dinding sel atau bisa merusak benda asing. Sehingga dihubungkan dengan sifat fagositnya, ya. Di sini kita bisa melihat neutrofil, basofil, dan eosinofil punya kemampuan fagosit. Kemudian monosit punya kemampuan fagosit, tapi limfosit tidak memiliki kemampuan fagosit. Ya, jadi tadi neutrofil memiliki kemampuan fagosit, eosinofil juga menyerang parasit yang besar, kemudian ini monosit yang nantinya akan menjadi apa? Menjadi makrofag. Nah, yang belum tersebutkan di sini adalah fungsi dari basofil. Nanti basofil itu berperan dalam respon peradangan, yaitu dengan cara mengeluarkan histamin. Ya. Kemudian leukosit yang jenis leukosit yang agranuler yang kita sebut dengan limfosit itu nantinya akan berkembang menjadi limfosit B atau sel B, limfosit T atau sel T, dan limfosit yang bukan B atau bukan T yang kita sebut tadi dengan istilah sel pembunuh alami, yaitu natural killer. Nah, dari gambar leukosit sekarang kita lihat bagaimana cara kerja dari makrofag. Ya, jadi monosit yang migrasi ke jaringan berukuran besar yaitu makrofag. Ini menggambarkan bagaimana makrofag itu memiliki kaki-kaki semu yang bisa terjulurkan atau menjulur mendekati benda asing, kemudian benda asingnya ditelan oleh makrofag masuk ke dalam tubuh. Benda asing tersebut sudah dimasukkan ke dalam vesikel fagosit yang namanya fagosom. Nah, di dalam sel ditemukan adanya organel sel yang isinya merupakan enzim pencerna. Selama ini kita kenal istilahnya apa? Organel yang namanya lisosom. Jadi nanti lisosom masuk ke dalam fagosom, ya, mereka berfusi atau bergabung. Nah, di dalam fagosom ini lisosom menghancurkan benda asing. Nah, kemudian nanti sisa hancurannya dibuang keluar. Ya, ini adalah cara kerja dari fagositosis makrofag. Nah, contoh jenis kedua dari garis pertahanan kedua atau internal adalah pertahanan humoral. Humoral tadi sudah sebutkan artinya yang bersifat cair. Ya. Contoh pertahanan humoral itu dilakukan oleh sistem komplement atau komplement protein. Ini artinya ada sekitar 20 protein yang saling bekerja sama yang
tujuan akhirnya adalah mereka bisa memecahkan atau melisiskan mikroba. Jadi biasanya dinding selnya atau membran selnya yang dirusak. Ya. Jenis yang kedua dari pertahanan humoral adalah interferon. Interferon ini biasanya atau disekresikan oleh sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi hanya sel yang terinfeksi oleh virus. Ya. Jadi ketika sel terinfeksi oleh virus, ya, dia mengeluarkan interferon. Interferon ini semacam cairan ya, kemudian berdifusi ke sel sekitarnya. Nah, berdifusi ke sel-sel sekitar sel yang terinfeksi dan menginduksi sel-sel tersebut supaya mengeluarkan zat kimia, sekresi zat kimia yang berfungsi menghambat reproduksi dari virus. Jadi artinya fungsinya lebih ke membatasi penyebaran virus dari satu sel ke sel lain, ya. Nah, ini interferon juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan infeksi oleh virus. Sekarang sudah mulai diproduksi massal atau besar-besaran. Salah satu fungsi interferon juga adalah ternyata bisa meningkatkan daya fagosit dari sel-sel fagositik. Kemudian contoh ketiga dari pertahanan non-spesifik garis kedua adalah adanya respon peradangan atau pembengkakan atau inflamasi. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah ketika sebuah jaringan luka atau rusak, jaringan tersebut mengeluarkan sinyal kimiawi. Nah, di sekitar jaringan tersebut bisa kita temukan adanya sel darah putih namanya basofil atau jaringan ikat yang namanya sel tiang. Dengan adanya sinyal kimiawi dari jaringan yang luka, basofil mengeluarkan histamin dan sel tiang mengeluarkan prostaglandin. Nah, kedua zat kimia ini yang bisa menyebabkan terjadinya vasodilatasi dari pembuluh darah atau terjadinya pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah terjadi pada bagian arteri yang membesar tapi venanya menyempit sehingga terjadi pembengkakan. Ya. Nah, vasodilatasi pembuluh darah ini menyebabkan apa? Meningkatkan aliran darah yang menuju ke tempat luka atau ke tempat infeksi. Apa yang terjadi nantinya? Bisa terjadi pembengkakan tentunya, kemudian penggumpalan darah yang tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan perpindahan atau migrasi sel-sel fagosit dari darah ke luka. Jadi dengan adanya pembengkakan, banyak sel-sel fagosit yang pindah dari darah ke bagian yang luka. Kemudian, fungsi lain dari pembengkakan adalah menghambat penyebaran mikroba ke tempat lain. Dan tentunya kalau ada penggumpalan darah bentuknya benang-benang fibrin yang menutup luka, tentunya bersifat perbaikan jaringan. Oke, demikian ya beberapa penjelasan tentang pertahanan yang non-spesifik. Nah, kalau kita gambarkan memakai diagram atau skema ini, jadi ini adalah luar tubuh merupakan garis pertahanan yang pertama, ya, yaitu adanya kulit. Kemudian di dalam kulit, contohnya kelenjar keringat atau kelenjar minyak, kita menemukan adanya lisozim. Apabila ada luka, patogen ini bisa menembus luka masuk ke dalam tubuh lewat luka. Sehingga yang berperan di sini adalah garis pertahanan kedua, ya. Garis pertahanan kedua yang kita sebut dengan respon yang masih masuk ke dalam respon imun yang non-spesifik. Berarti ini yang garis kedua ya. Contohnya apa ya garis kedua? Yaitu adanya pembengkakan dan adanya fagositosis atau penelangan sel-sel oleh sel fagosit. Kemudian selain terjadinya perlawanan di garis pertahanan kedua, sekaligus juga bisa terjadi respon imun yang spesifik, yaitu mulai adanya perlawanan yang bersifat humoral atau imunitas humoral karena dikeluarkan antibodi, kemudian ada perlawanan yang dilakukan oleh sel-sel sehingga disebut seluler atau imunitas yang diperantai oleh sel. Oke, jadi ini adalah garis pertahanan yang kedua.
Ini garis pertahanan ketiga, saling bekerja sama. Jadi demikianlah mekanisme sistem pertahanan tubuh. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertahanan tubuh yang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.